Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku yang dikasihi Allah, saudaraku yang disayangi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Alfat Project bisa hadir kembali bersama saudaraku. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kenikmatan iman, sehat, dimudahkan, dilancarkan, dan seluruh aktivitas kita mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mencoba untuk menyampaikan surat Al-Baqarah 263. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Jadi Allah SWT berfirman, ucapkan yang ma'ruf, yang baik, maksudnya itu, ucapkan yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga ingin sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yuhibbul fuqara wal masakin, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa la yahkiru faqiran azqa'ahul faqru wa aswa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mencintai fakir, miskin. Nabi kita Nabi Muhammad SAW biasa duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghinanya atau meremehkan mereka. Saudaraku yang dicintai Allah SWT, dari firman Allah yang saya bacakan dan hadis tadi, mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita, khususnya memperbaiki budi pekerti kita, karena memang budi pekerti kita ini sebenarnya cerminan daripada diri kita. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ini sesungguhnya hakikat juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, budi pekerti ini memang harus senantiasa kita perbaiki, sehingga pada saatnya kita itu memiliki budi pekerti yang luhur
yaitu rendah diri atau tawadhu. Karena apa? Karena memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki sifat yang bisa diambil sebagai suri tauladan kita. Salah satu diantaranya adalah rendah hati atau tawadhu ini. Saya ingin sampaikan beberapa contoh pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke pasar. Biasalah ya, beli dagangan begitu. Kemudian ada orang lain yang melihat, oh ini ada seseorang yang sedang membawa barang bawaannya di pasar. Orang itu ingin menolongnya. Ini ingin menolong orang tersebut dengan membawakan barang belanjaannya tadi. Kemudian Nabi berkata, sahibus syai'i ahaqqu bihamlih. Jadi pemilik barang akulah yang lebih berhak membawanya. Pemilik barang ini aku, jadi yang berhak membawanya adalah aku. Padahal Nabi itu mau ditolong, dia tidak mau. Dia menolaknya sambil berkata itu tadi. Ini contoh ya. Kemudian juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wa yabda'u malaqiyatu bisalam. Rasulullah itu ketika ketemu dengan kawannya, sahabatnya, itu selalu menyapa dengan salam. Ini bahwa Muhammad SAW itu ketika bertemu dengan sahabatnya itu menunjukkan sebuah cermin bahwa nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kedamaian itu ingin tunjukkan oleh Nabi di hadapan kawan-kawannya. Bahkan Nabi mengatakan, afsus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam atau perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Jadi memang pertemuan Nabi dengan sahabat-sahabatnya aja diawali dengan tebaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu bisa menciptakan suasana yang damai, yang sejuk. Dan itu sebagai awal atau sebagai pintu masuk permulaan ya. Permulaan kita untuk menciptakan sebuah kerukunan gitu ya. Menciptakan sebuah kebersamaan gitu. Jadi ini contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi tentang sikap tawaduknya terhadap sesama. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi juga senantiasa kalau dapat undangan ya dihadiri gitu. Nabi itu tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Tidak. Ini sikap tawaduk yang dimiliki oleh
Nabi Muhammad SAW. Dan sikapnya tidak dibuat-buat gitu. Kalau sekarang kan ada juga yang sikapnya pencitraan di hadapan orang miskin, apalagi dibuat-buat gitu, kayak mana caranya, karena ada maksud tertentu. Itu juga tidak baik, dan itu sesuatu yang justru malah kita tidak sesuatu yang rugi gitu. Seharusnya ya kita memang ikhlas dan tulus, kita tidak membeda-bedakan dengan siapapun gitu, apapun keadaannya, bukan karena ingin sesuatu hal atau apa gitu. Ini contoh-contoh saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Nabi itu memiliki sikap tawadhu yang luar biasa, yang ini juga menjadi cerminan bagi kita, menjadi contoh, dan harus kita kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga sikap tawadhu ini bisa melahirkan sebuah ketentraman, bisa melahirkan jiwa perasaan yang tenang, bisa menumbuhkan semangat kebersamaan, bisa menumbuhkan kerukunan antar sesama, bahkan bisa mendorong untuk sesuatu yang lebih jauh lagi. Apa itu? Kearifan. Bayangkan saja misalnya seseorang yang punya jabatan, punya kekayaan, ya kan? Dia berpenampilan sederhana, ya kan? Sejuk, menyejukkan, bertemu dengan yang lain, menebar salam, ya kan? Melempar senyum, dan tidak membeda-bedakan yang kaya dengan yang miskin, tidak. Bahkan kesukaan Nabi duduk di antara fakir miskin itu, Masya Allah, sesuatu yang luar biasa. Nah, ini ternyata tawadhu itu bisa sedemikian rupa menumbuhkan semangat-semangat kerukunan, kebersamaan, kekeluargaan, ketentraman, kesejukan. Mestinya sikap-sikap budi pekerti yang seperti ini ya kita tumbuhkan. Kemudian pemaaf, gitu. Ini luar biasa. Oleh karena itu ya mesti kita kita contohlah budi pekerti yang seperti ini. Apalagi sekarang di tengah-tengah kehidupan yang keras seperti ini, kadang-kadang tawadhu ini bukan sebuah sikap yang dianggapnya menarik, tapi digunakan untuk saat-saat tertentu gitu. Jadi ya ayolah, marilah kita bersama-sama mencontoh budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu tawadhu ini. Dan sifat tawadhu ini memang bukanlah sebuah sikap yang begitu saja mudah, tetapi udah ada landasan, udah ada dasar-dasar, yaitu dibangun dengan apa? Dengan semangat keikhlasan, semangat ketulusan, sehingga menjadi sebuah tabiat yang bagus gitu. Termasuk
apa namanya, tidak sombong. Sombong itu salah satu yang bisa menghambat kita apa namanya, sifat-sifat tawadhu. Jadi apa namanya, kesombongan sebesar apapun, sekecil apapun yang ada di dalam diri ini, diusahakan supaya kita hilangkanlah, kita kurangilah, supaya apa namanya, sebaliknya tumbuh di dalam diri kita itu sikap rendah hati dan tawadhu itu tadi. Karena tawadhu dan rendah hati itu tidak akan mengurangi kok. Meski kita punya ini, punya itu, kemudian kita rendah diri, tawadhu, oh itu terus kemudian mengurangi rasanya, juga tidak. Itu justru malah sebaliknya. Ya, sikap-sikap seperti ini akan menumbuhkan semangat, intinya tadi kerukunan, kebersamaan, persatuan, jiwa yang tenang, jiwa yang sejuk, penuh persahabatan, pemaaf, saling menolong kepada orang lain, produk kebahagiaan orang lain adalah sebuah kebanggaan. Orang-orang di antara kita fakir miskin kita ajak duduk bersama, ya kan? Kita tidak membeda-bedakan kaya dan miskin. Seringkali kita menebar apa namanya, salam. Itu sebuah sikap yang luar biasa, dan itu bisa apa namanya, mengurangi rasa sombong yang ada di diri kita. Saudaraku yang dicintai Allah, saudaraku yang disayangi Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.